Shalom, senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada ibadah hari ini, Minggu 6 Maret 2022. Kami mengucapkan selamat datang di kanal MDC Medan. Doa kami kiranya Anda sekalian diberkati dengan pelayanan ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan sabda Tuhan dengan segenap hati. Sebelumnya, mari kita simak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa, 8 Maret 2022, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan passcode doa malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Persembahan non tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di depan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari, mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 40 ayat 8. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Biarlah semuanya memuji-muji-Mu, Tuhan, sebab hanya nama-Mu saja yang tinggi luhur. Keagungan-Mu mengatasi bumi dan langit. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah semesta alam, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, memuji dan menyembah-Mu. Hidup kami milik-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kami mau memegang teguh firman-Mu, dan ketetapan-ketetapan-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Nyatalah hadirat-Mu di sini saat kami beribadah, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Haleluya, saya percaya kasih Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita yang percaya, katakan amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Beri nafas hidup bagi hidupku. Ku dicipta olehmu, dicipta untukku. Persembahkan seluruh hidup bagimu. Semua hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Bersama kami katakan, ku dicipta olehmu, dicipta untukku. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Ku dicipta olehmu, dicipta untukku. Persembahkan seluruh hidup bagimu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa.
Terima kasih. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, kami mau setia ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan Yesus, ini penyembahan kami Tuhan, bersama umat-Mu ya Tuhan, sembah Dia. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. I have decided to follow Jesus. The world behind me, the cross before me. Talk none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Kisah di balik lagu ini terjadi sekitar tahun 1800-an di India. Tepatnya di daerah bagian timur negara India yang bernama Assam. Pada waktu itu, di Eropa mengalami kebangkitan rohani secara besar-besaran
dan menghasilkan banyak sekali misionaris keluar dari Eropa untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebagai hasilnya, beberapa misionaris dari Inggris pun tiba di India dan memberitakan Injil di sana. Menurut sejarah yang ditulis oleh Dr. Perangan Malam Job, seorang misionaris India, orang-orang dari Inggris tiba di Assam dan mencoba memberitakan Injil kepada beberapa suku primitif di tempat itu. Assam bukanlah tempat yang mudah bagi Injil untuk diterima. Penduduknya di tempat itu terdiri dari beberapa suku primitif yang masih memiliki kebiasaan kanibalisme, yakni praktek memakan sesama. Tetapi juga menjadi tantangan terbesar adalah mereka tidak begitu suka bagi kehadiran orang-orang asing. Orang-orang Assam, khususnya kaum laki-laki, memiliki tradisi mengerikan. Status sosial mereka dilihat berdasarkan koleksi kepala manusia yang mereka pajang di depan rumah mereka. Semakin banyak kepala manusia yang mereka dapatkan, semakin dipandang cakap dan mampu melindungi keluarga sendiri, dan semakin dihormati di kalangan suku mereka. Oleh sebab itu, mereka juga dijuluki suku pemburu kepala. Dalam kebengisan dan kebrutalan seperti itu, hadirlah para misionaris dari Inggris untuk membawa Injil di tengah-tengah mereka. Tentu saja kehadiran mereka tidak disenangi, bahkan dibenci oleh orang-orang Assam. Akan tetapi terjadi hal yang di luar dugaan. Kehadiran Injil di tengah-tengah mereka mulai perlahan-lahan berdampak. Ada satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan 2 orang anak mereka dari suku itu pada akhirnya memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sampai di situ. Kehidupan keluarga pertama yang merespon terhadap Injil ini berdampak pada keluarga-keluarga yang lain. Mereka mulai menyatakan iman dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Mendengar kabar itu, kepala suku menjadi marah dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul. Lalu kemudian ia memanggil keluarga pertama yang menyatakan iman kepada Tuhan Yesus untuk diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat itu. Belakangan, kepala keluarga itu adalah bernama Nokseng, seorang dari suku Garo. Nokseng beserta istri dan kedua anaknya diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Ketika sang kepala suku itu mengangkat tombaknya dan mengancam supaya Nokseng dan keluarganya meninggalkan iman mereka, alih-alih menyerah dan berpaling dari Kristus, dan menyebut kalimat ketika ia pertama kali mengenal Yesus, I have decided to follow Jesus, not turning back. Mendengar kalimat itu, sang kepala suku menjadi murka, lalu dengan amarah memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anak Nokseng yang tidak berdaya dan mati. Tidak sampai di situ, sang kepala suku kembali meneriakkan kalimat, jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati, istrimu juga akan mati. Tetapi sekali lagi, bukannya menyerah, tetapi Nokseng mengucapkan kalimat, talk non go with me, still I will follow, no turning back. Walau sendiri ku tetap ikut, ku tak ingkar. Sekejap saja setelah mendengar kalimat ini, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Setelah istrinya mati, kepala suku berkata, aku memberikan kamu satu kesempatan lagi. Jika kamu mau berbalik dari imanmu, maka kamu akan hidup. Tetapi dengan mantap, Nokseng berucap, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Salib di depanku, dunia di belakangku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ternyata itu menjadi ucapan terakhir
yang keluar dari dirinya karena kepala suku itu kemudian membunuhnya. Kematian Nok Seng dan keluarganya ternyata berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil Kristus diterima dan menjadi berkembang secara pesat di daerah itu. Beberapa waktu berjalan, sang kepala suku menjadi terganggu perasaan hatinya. Mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Tidak mungkin ada orang yang mau mati jika bukan karena kekuatan supranatural yang mempengaruhinya. Rasa penasaran ini membawa kepala suku pada akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus. Ketika ia membaca Injil dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang telah ia bantai. Ia lalu memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun desa itu dan menyatakan imannya kepada Kristus di hadapan seluruh rakyatnya. Perbuatan ini mendorong semua warganya untuk mengikut kepercayaan sang kepala suku. Mulai saat itu, kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu. Hari ini, Meghalaya adalah negara yang subur di timur laut India dan merupakan salah satu dari 3 negara bagian India dengan mayoritas Kristen. Hampir 90% dari suku Garo adalah orang Kristen. Kata-kata dari Nok Seng di atas digubah menjadi suatu lagu himne yang indah oleh seorang misionaris India, Sadhu Sundar Singh. Lagu ini kemudian diaransemen oleh komposer Amerika William Reynolds dan dipakai oleh Bill Graham sebagai lagu yang terus dinyanyikan di banyak KKR-nya di seluruh dunia. Dan hingga hari ini gereja mengenal lagu itu, I have decided to follow Jesus, sebagai lagu yang begitu indah. Kesaksian dari latar belakang lagu ini mengingatkan setiap orang percaya bahwa mengikut Tuhan bukanlah hal yang mudah. Satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih lainnya. Akan banyak tantangan, bahkan melibatkan nyawa sekalipun. Tetapi keteguhan iman dan pengharapan selalu menolong setiap orang percaya untuk tetap percaya. Tantangan dalam setiap zaman bisa saja berbeda-beda. Tetapi prinsipnya adalah tetaplah kuat berpegang pada iman kita kepada Yesus. Kiranya kita dimampukan untuk tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Hingga ia mendapat kita setia sampai akhir hidup kita. Hidup ini penuh tantangan. Bahkan ancaman nyawa pun selalu ada. Namun hanya orang yang memiliki iman kepada kebenaranlah yang tidak berbalik arah, bahkan tidak mundur selangkah pun. Mereka terus melangkah, maju untuk mengejar panggilan yang mulia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karenanya, di bulan Maret ini diawali dengan topik khotbah komitmen kepada Tuhan. Komitmen itu adalah suatu usaha yang dilakukan sekuat tenaga dan disertai dengan pengorbanan. Pengorbanan di sini adalah penanggalan kehidupan lama, masa lalu yang menghalangi kesaksian, serta membusukkan dan menghambat kemajuan pertumbuhan rohani kita. Paulus mengutarakan dan menuliskan itu di dalam kitab Filipi 3 ayat 7 sampai 16. Saya bacakan saja sampai dengan ayat yang ke-10 dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat,
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Setelah bertemu dengan Yesus, Paulus mengalami perubahan hidup secara total. Hidupnya memiliki dan mengalami pemahaman makna baru. Dahulu dia menganggap bahwa kesetiaannya pada hukum agama Yahudi adalah suatu keuntungan besar untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi setelah mengenal Yesus, keuntungan itu dianggap sebuah kerugian. Paulus membalikkan semua sistem nilai yang dahulu dia pegang di dalam hidupnya. Apa yang pernah menjadi pencapaiannya bukan sesuatu yang tidak baik menurut ukuran manusia. Bukan sesuatu yang tidak berharga dan dihormati menurut ukuran manusia. Bukan sesuatu yang tidak bernilai. Alkitab mencatat Paulus menyebut itu semua sebagai keuntungan. Tetapi bagi Paulus, apa yang dulu menjadi suatu keuntungan, kini menjadi satu kerugian. Dan tidak hanya selesai sampai di situ. Paulus mengatakan itu semua adalah sampah. Karena perjumpaan dan pengenalan dengan Yesus Kristus, perubahan itu adalah perubahan total dan revolusioner. Perubahan itu harus mengingatkan kita kepada waktu firman Tuhan mengatakan itu adalah sampah. Jangan pernah coba-coba lagi mengoleksinya. Karena pada akhirnya sampah itu akan menjadi bau busuk dan akan mempermalukan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mulai hari ini, mari kita membuang sampah jauh-jauh dari hidup kita dan tidak berbalik kepadanya. Sampah yang dimaksud adalah pertama, merasa diri paling benar. Di dalam hidup kita secara praktis, sampah pertama yang harus kita buang adalah merasa diri paling benar. Self-righteous. Cirinya setiap kali berjumpa dengan siapapun dan menganggap diri jauh lebih rohani dan lebih suci. Merasa lebih banyak tahu dan cenderung menghina. Tetapi pada waktu kita menghampiri meja perjamuan Tuhan, dengan mata iman kita menyaksikan kebesaran dan kesucian Tuhan Yesus Kristus, baru kita tahu kesombongan dan pembenaran diri kita hanyalah sampah belaka. Di tengah keagungannya, kita tidak ada apa-apanya. Yang kedua, sampah yang dimaksud adalah kebanggaan diri, self-pride. Paulus menceritakan kesuksesan dirinya yang berasal dari keturunan Yahudi asli, yang memiliki berbagai privilege dengan ras, keturunan, pendidikan, karier, dan segala achievement, segala pencapaian, sebagaimana yang dituliskan di dalam Filipi 3 ayat 5-6. Itu semua dahulu sudah menjadi miliknya. Sekarang saat berkonfrontasi dengan orang-orang yang membangga-banggakan hal seperti itu, Paulus mengatakan semua itu adalah sampah. Kita seringkali mengalami kesulitan, menghadapi tantangan, senantiasa selalu mau mencari tempat perlindungan kepada kesuksesan dan kekayaan, kepada achievement dan ability, kepada kemampuan dan kehebatan kita. Kalau kita berlindung kepada semua itu dan merasa diri kita kuat menghadapi segala sesuatu, jangan kaget kalau semua itu akan amblas dan roboh diterpa badai kehidupan yang dahsyat. Semua itu tidak akan pernah bisa menjadi tempat perlindungan yang sejati. Paulus tidak membesar-besarkan diri atas pencapaian dan kemampuan di masa lalu, meskipun dia mampu dan bisa. Bahkan kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan, aku datang kepadamu dengan sangat takut dan gentar, dengan rendah hati, dan hanya memuliakan Yesus menjadi sandarannya. Itu yang ditulis dalam 1 Korintus 2 ayat yang ketiga.
Kebanggaan diri sendiri, self pride, membuat kita berpikir kita bisa bersandar kepada kekuatan, kesuksesan, kemampuan, dan segala kehebatan kita sehingga kita tidak perlu Tuhan. Sampai kelak kita menyadari semua itu akan hancur dan roboh diterpa oleh badai dan topan besar. Badai COVID-19 selama 2 tahun belakangan ini menjadi pelajaran dan pengalaman berharga bagi kita yang telah meluluhluntahkan hampir seluruh aspek kehidupan, bahwa ternyata apa yang kita andalkan dan banggakan dari diri sendiri dan sekitar kita tidak memberi perlindungan dan pertolongan. Satu-satunya tempat kita berlindung di tengah segala prahara adalah di balik batu karang yang kokoh dan teguh, yaitu Yesus Kristus. Sehingga amanlah jiwa kita. Yang ketiga, sampah kepentingan diri sendiri, self-interest. Barang siapa yang menjadikan diri sebagai yang paling penting dan menjadikan interest diri itu adalah yang dicari. Kelak di hadapan Allah itu semua adalah sampah yang berbau busuk adanya. Dalam Filipi 2 ayat 21, Paulus mengatakan, sebab semua orang mencari kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan Yesus Kristus. Paulus menyatakan fakta yang menyedihkan bahwa di dalam pelayanan ada banyak yang mengaku hamba Tuhan yang hanya mencari kepentingan untuk dirinya sendiri. Tidak banyak yang mencari kepentingan Yesus Kristus. Semuanya mencari kepentingan diri sendiri. Paulus begitu prihatin dan berduka menyatakan fakta realita ini. Banyak orang memakai segala cara untuk kepentingan diri sendiri, termasuk mencatut nama Tuhan. Disinilah kita memahami apa yang Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Kelak ada banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ayat ini memberitahukan kepada kita betapa mudah bisa memakai embel-embel demi nama Yesus, demi nama Injil. Padahal itu hanya untuk kendaraan yang dipakai untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Jikalau ujung-ujungnya adalah diri sendiri, ujung-ujungnya adalah demi self-interest sendiri, itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Sampai di hadapannya nanti, adakah dia juga akan mengatakan hal yang sama kepada kita? Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, hai pembuat kejahatan. Mari kita bertobat dan berkomitmen kepada Tuhan untuk membuang segala sampah dari hidup kita. Pilih pilihan ini dan berkomitmen kepadanya. Seperti Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan di dalam penderitaannya. Itu yang dicatat dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. King James Version mengatakan, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death. That I may know ditulis dalam bahasa aslinya Yunani ginosko. Artinya untuk belajar tahu, datang untuk mengetahui, mendapatkan pengetahuan tentang persepsi, merasa menjadi dikenal, mengetahui, memahami, mengerti. Ungkapan ini kepada orang Yahudi, ini adalah berbicara tentang hubungan suami istri. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Keintiman di dalam kebangkitannya. Paulus menyebut urutan yang terbalik secara kronologi sejarah di dalam hal ini. Kebangkitan Yesus dulu, baru penderitaan Yesus. Secara kronologisnya, bukanlah Yesus menderita lebih dahulu, mati dan kemudian bangkit dari kematian. Alasan Paulus menyebut kebangkitan dulu, baru penderitaan Yesus. Hal yang pertama, kita berada pada era di mana Yesus sudah menang atas kematian. Dia sudah bangkit mengalahkan maut dan dosa.
kuasanya sudah terbukti. Paulus membalikkan urutan maksudnya adalah kita akan sanggup menjalani persekutuan, penderitaan itu karena ada harapan di dalam kebangkitannya. Persekutuan di dalam kebangkitan Kristuslah yang memampukan kita untuk menghadapi dan melewati masa-masa yang tidak mudah, bahkan penderitaan sekalipun. Oleh karena iman di dalam Kristus. Dan sekalipun kita melewati berbagai penderitaan, namun kita akan menjadi pemenang dan memperoleh mahkota keabadian yang Allah telah sediakan bagi kita. Kedua, dalam 1 Korintus 15 ayat 14, Paulus mengatakan, jikalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Yesus bangkit membuktikan apa yang ia katakan bukan suatu kebohongan. Semua yang ia katakan adalah ya dan amin. Itulah sebabnya mengenal kuasa kebangkitan itu sangatlah penting. Apa yang Tuhan katakan, apa yang ia janjikan, semua ya dan amin. Ketiga, mengerti kuasa kebangkitan memberi kita keyakinan yang teguh. Setelah kita meninggal, pasti kita akan mengalami kebangkitan itu. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada meaning dari suffering. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada makna di dalam penderitaan. Kita merasa betapa panjangnya harus menjalani penderitaan di dalam dunia ini. Belasan atau puluhan tahun. Namun, mari kita membandingkan di dalam kekekalan. Penderitaan waktu di dunia singkat dan sementara. Penderitaan itu kelak akan digantikan oleh sukacita menyaksikan kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Jemaat MDC Medan. Pada waktu harus menjalani penderitaan yang berat selama di dunia ini. Inilah doa kita. Tuhan, melalui kuasa kebangkitan-Mu, biar penderitaan yang kualami tidak menjadi penderitaan yang kujalani sendiri. Tetapi kiranya menjadi penderitaan yang berbagian di dalam persekutuan dengan penderitaan-Mu. Penderitaan itu bukan penderitaan kita sendiri. Di dalam penderitaan itu kita berbagian dengan penderitaan Yesus Kristus. Di dalam penderitaan itu ada kebangkitan nantinya. Kebangkitan itu harus membuat hati kita takut luar biasa. Karena sampai di hadapannya semua terang benderang dan segala yang tersembunyi akan terbuka. Jadi gentarlah kita. Jangan sampai kita masih membawa barang-barang yang kita kira berarti, berharga. Ternyata sampai di depan Tuhan itu semua sampah belaka. Mari kita membuat komitmen dari diri kita kepada Tuhan. Dan mengambil keputusan bertobat. Dari merasa paling berarti dan berharga. Sumber kesombongan kita. Sumber kesuksesan kita. Sumber kebanggaan diri kita. Sumber merasa diri paling benar. Di dalam kebangkitan dan kematian Kristus. Semua itu adalah sampah-sampah yang berbau busuk. Yang sudah merusak hati kita. Yang sudah menciptakan hidup rohani kita tidak sehat. Mari kita minta kepada Tuhan keberanian dan tekad untuk tidak memegang dan menyimpan semuanya itu. Kita membuat komitmen di dalam diri kita untuk meninggalkan semuanya itu dan mengarahkan kita kepada panggilan surgawi di mana pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia dari segalanya. Memang dalam pengiringan kita kepada Kristus bukanlah jalan mulus namun penuh dengan tantangan, cobaan, godaan, bahkan ancaman nyawa pun dapat terjadi. Namun demikian, bila kita memiliki suatu komitmen kepada Tuhan, maka sekalipun berat jalan yang harus ditempuh, kita mampu melewatinya karena kita tidak sendirian. Allah memberi seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, untuk menuntun kita dengan lembut, di mana jalan yang harus kita tempuh
dan menopang dalam segala kelemahan kita, agar kita dapat memperoleh seluruh penyediaan Allah dan mahkota abadi yang dijanjikan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita menyadari dan membuat suatu komitmen di dalam diri kita kepada Tuhan adalah, pertama, tidak lagi melihat ke belakang, tetapi pandangan hati dan mata hanya kepada tujuan Allah yang membawa kita kepada tujuan ilahinya. Yang kedua, membuat komitmen untuk tidak berhenti, tapi melangkah maju di jalur jalan yang telah Allah sediakan bagi kita di dalam Kristus. Melangkahkan kaki ke depan untuk berjalan dengan tuntunan Tuhan melalui firman dan Roh Kudus yang menyertai kita setiap saat. Yang ketiga, berharap yang terbaik dan bersiap menghadapi kenyataan. Harapan yang terbaik tidak selalu berjalan mulus dan indah. Seringkali fakta yang kita hadapi berbanding berbalik. Namun kenyataan fakta adalah suatu proses untuk memperoleh yang terbaik. Kenyataan adalah ujian ketekunan untuk memperoleh yang terbaik. Berkomitmenlah kepada Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu hari ini. Membuat satu komitmen di hadapanmu. Untuk terus bersama dengan Engkau. Meninggalkan seluruh masa lalu kami. Hidup lama. Itu semua adalah sampah. Pembenaran diri sendiri. Merasa diri lebih benar. Kepentingan diri sendiri. Mencari harga diri. Ampuni kami. Kiranya kami melangkah bersama dengan Engkau. Kami mengambil satu keputusan, ketetapan, komitmen pada hari ini. Untuk berjalan bersamamu. Walau kami kadang menderita pada waktu kami mengiring Engkau. Tuhan tolong kami. Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami. Yang selalu menolong kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Apakah engkau mengambil satu komitmen di dalam dirimu untuk meninggalkan masa lalumu? Hidup yang sia-sia, hidup lama, merasa diri benar, merasa paling berharga, mencari kepentingan diri sendiri. Maukah engkau membuat satu komitmen dari dirimu kepada Tuhan untuk meninggalkan semua itu? Dan engkau berkomitmen kepada Dia hari ini. Sekalipun menderita di dalam pengiringanmu kepada Dia, engkau tetap berkomitmen untuk bersama dengan Dia. Di jalur jalan yang telah Allah sediakan bagimu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh iman engkau berjalan bersamanya. Sekalipun engkau menderita, engkau berkata, ya Tuhan, aku mau tetap bersama dengan Engkau. Biarlah engkau taruh tanganmu di atas dadamu. Dan engkau berkata, ini aku Tuhan. Buatlah komitmen. Komitmenmu kepada Tuhan. Bukan kepada siapa, tapi kepada Tuhan. Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, menolong setiap anak-anak-Mu. Yang membuat komitmen di hadapan-Mu pada hari ini. Untuk mau berjalan bersama dengan-Mu. Meninggalkan sebuah masa lalu. Segala yang dianggap masa lalu itu adalah keuntungan. Hari ini mereka berkata itu adalah kerugian. Dan mereka melangkah bersamamu. Maju melangkah untuk meraih masa depan yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Kepada tujuan ilahi-Mu. Di mana di sana ada mahkota abadi yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Diceraikan firman-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini, kita diberikan kesempatan untuk mengambil roti dan anggur.
duduk bersama dengan Tuhan, makan roti dan minum anggur, untuk mengingatkan kita akan pengorbanannya. Sebelum kita melakukan ini semua, Bapak Ibu silakan mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Sementara para pemuji penyembah akan menyanyikan satu lagu. Dan setelah sudah siap nanti, kita akan makan dan minum bersama-sama. Sebelum kita makan roti ini dan minum anggur, bila ada hal yang Roh Kudus ingatkan di dalam hati dan pikiran dan perasaan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, menyimpan kesalahan orang lain, atau ada dosa yang Tuhan ingatkan, maukah engkau hari ini berkomitmen untuk meninggalkan semuanya itu? Dan mau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadamu. Sebelum kita makan roti dan anggur ini, biarlah engkau berperkara terlebih dahulu. Dan setelah itu, kita akan makan bersama-sama roti dan minum anggur ini. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu dan aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atas pengorbanan Kristus, tubuh dan darahnya yang telah ia relakan bagi kita. Untuk menguduskan dan menyucikan kita, serta mentahirkan kita dari segala kelemahan, dosa kita, bahkan dari segala penyakit kita. Terima kasih ya Tuhan, buat pengudusan dan penyucian-Mu. Pentahiran-Mu atas hidup kami dan penyembuhan-Mu atas segala sakit penyakit kami. Tubuh dan darah-Mu Engkau relakan terpecah dan tercurah bagi kami. Sehingga kami dilayakkan di hadapan, bahkan Engkau menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang telah Ia berikan kepada kita untuk beribadah, memuji dan menyembah Dia. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Karena kebaikan-Mu lah Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami datang memuji menyembah Engkau. Menaikkan puja-puji kami dan membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Serta mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu Engkau meteraikan ia di dalam hidup kami. Tulis ia di dalam hati kami. Dan taruhlah itu di dalam akal budi kami. Dan kami berjalan di dalamnya. Dalam perjalanan kami. Karena ada firman-Mu bagi kami. Menjadi teranglah kaki kami. Dan itu menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Allah yang hidup, yang begitu baik dan mengasihi kami. Engkau selalu memberkati dan menyertai kami. Itu sebabnya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepadamu. Dan mengangkat kedua belah tangan kami. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu. Allah yang hidup memberkati engkau. Terimalah berkat itu. Berkat dari Allah Bapa. Di dalam kasih anugerah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Yang telah mempersekutukan dirinya dengan dirimu. Untuk memimpin dan menuntun setiap langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan menerimanya berkata bersama amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.